atau pada leher. Bedah elektrik atau elektrokauterisasi ini menggunakan arus listrik. Ligasi di sini dilakukan dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Devi Febriani lagi di sini. Saya merupakan perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini mari kita bahas mengenai Skintex, merupakan benjolan yang memiliki tangkai atau dia bertangkai. Walaupun merupakan benjolan yang tidak berbahaya, namun sangat mengganggu penampilan, apalagi jika Skintex ini muncul atau tumbuh pada daerah-daerah yang terlihat seperti pada wajah atau pada leher. Selain tumbuh pada daerah wajah dan leher, Skintex ini juga bisa tumbuh pada daerah dada, kemudian bisa tumbuh di daerah ketiak, kelopak mata, bahkan bisa tumbuh juga di bagian selangkangan. Ukurannya juga bervariasi mulai dari ukuran milimeter sampai dengan sentimeter. Ada beberapa faktor yang menjadi pencetus dari Skintex ini, salah satunya adalah genetik. Jadi jika kamu menemukan ada anggota keluarga yang mengalami Skintex atau kutil ini, maka tidak tertutup kemungkinan suatu saat kamu akan mengalami Skintex ini. Skintex ini juga bisa mengenai pria ataupun wanita. Pada wanita kecenderungan terjadinya Skintex karena faktor hormon pada saat kehamilan, sehingga pada saat masa kehamilan kecenderungan untuk tumbuh Skintex ini jadi lebih tinggi karena faktor hormonal. Selain itu ada juga faktor dari penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Pada penderita DM atau diabetes ini kecenderungan untuk tumbuhnya Skintex ini lebih tinggi dan ukurannya jadi lebih besar. Kemudian ada faktor penuaan dan juga faktor peningkatan berat badan atau obesitas. Namun, jika kamu dari obesitas atau dari gemuk menjadi langsing, tidak berarti Skintex yang kamu alami akan menjadi hilang. Kondisi ini hanya akan mengurangi munculnya Skintex yang baru. Jika kamu mengalami Skintex saat ini, maka kamu harus memastikan apakah kondisi-kondisi di atas sedang kamu alami. Apakah kamu lagi mengalami peningkatan berat badan atau lagi menderita diabetes mellitus atau lagi masa kehamilan atau lagi dalam usia lanjut. Karena Skintex ini merupakan kondisi yang tidak berbahaya, jadi tidak perlu dilakukan penanganan ataupun perawatan. Biasanya penderita datang ke petugas kesehatan karena merasa tidak nyaman atau merasa mengganggu penampilannya, mungkin karena Skintex ini terlalu banyak atau mungkin sangat besar, maka penderita biasanya baru datang ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan secara medis. Namun jika kamu bisa memastikan bahwa penanganan di rumah bisa kamu lakukan dalam kondisi steril, kamu sebenarnya bisa untuk membuang Skintex ini dari rumah, mungkin menggunakan gunting atau menggunakan benang, tapi harus dipastikan bahwa peralatan dan tekniknya dalam keadaan steril sehingga tidak menimbulkan terjadinya infeksi. Bila penderita datang ke petugas kesehatan, ada beberapa penanganan yang akan dilakukan oleh tenaga medis. Di antaranya adalah bedah minor. Di sini akan dilakukan penguntingan pada Skintex. Tentu saja di sini alatnya semua serba steril dan teknik yang dilakukan juga steril. Kemudian bisa dilakukan dengan cara bedah elektrik atau elektrokauterisasi. Ini menggunakan arus listrik yang sangat tinggi, kemudian akan digunting menggunakan kauter tersebut, dan ini harus digunakan oleh tenaga yang profesional. Kemudian dengan teknik krioterapi, di sini Skintex-nya akan dibekukan dulu baru dihilangkan. Selanjutnya yang keempat adalah dengan cara ligasi. Ligasi di sini dilakukan dengan cara mengikat pembuluh darah Skintex ini menggunakan benang operasi. Tentu saja benang operasi di sini sangatlah steril. Jika Skintex ini pada masa prosedur ligasi ini kecil, tidak perlu dilakukan pembiusan
Tapi jika skin tag-nya ini besar, maka dilakukan pembiusan secara lokal saja. Namun demikian, jika kamu sudah melakukan penanganan pada skin tag ini ke petugas kesehatan, tidak berarti skin tag ini akan hilang begitu saja. Karena jika faktor pencetusnya tidak dihilangkan, maka kamu cenderung bisa terkena skin tag untuk masa yang akan datang. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.